Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Putramu telah Kau utus mendatangi kami, mencari yang tersesat jalannya. Semoga mata kami terbuka terhadap yang baik. Ajarilah kami mendengarkan sabda pengampunan-Mu. Tabahkanlah hati kami bila semangatnya mengendor, dan ingatkanlah kami akan keagungan karya-Mu dengan penuh rasa syukur. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus itu, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukanlah demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana
seorang pemuda yang kaya raya bertemu dengan Yesus dan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Melalui renungan ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal penting yang dapat memberikan pengertian dan pencerahan bagi perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Cerita dimulai ketika pemuda kaya tersebut datang dan bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang harus kuperbuat supaya aku mendapat hidup yang kekal?" Pemuda ini mencari jawaban mengenai cara untuk mendapatkan hidup yang kekal dan berharga. Yesus melihat ke dalam hati pemuda itu dan dengan penuh kasih mengatakan, "Satu hal yang kurang daripadamu adalah, pergilah, juallah segala milikmu, bagikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian engkau datang kemari dan mengikuti aku." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui kata-kata Yesus ini ada beberapa hal yang dapat kita petik. Pertama, jawaban Yesus ini mengajarkan tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas dan penting dalam hidup kita. Pemuda kaya itu mengalami sebuah konflik antara iman dan kekayaannya. Meskipun dia telah memenuhi hukum-hukum Allah sejak kecil, ia belum sanggup menempatkan Yesus sebagai prioritas tertinggi dalam hidupnya. Yesus memanggil kita untuk meletakkannya di atas segala hal dalam hidup kita, bahkan di atas harta dan kekayaan. Ini bukan berarti kita harus menjual semua harta kita, tetapi yang terpenting adalah untuk memiliki sikap rela melepaskan apapun yang menghambat kita dalam mengikuti Yesus sebagai guru kita. Kita tidak dilarang untuk memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Bahkan Tuhan mengajak kita untuk berjuang mencapai hidup yang semakin baik dalam kehidupan kita, yang salah satunya adalah dengan memiliki kekayaan. Tetapi kekayaan itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang tertinggi dalam hidup kita. Kekayaan yang kita miliki itu hendaklah kita lihat semata-mata bahwa itu adalah anugerah dari Allah dan menjadi sarana untuk semakin kita mengejar kehidupan sempurna di dalam Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal kedua yang dapat kita petik dari sabda ini adalah bahwa kita diajak untuk merenungkan tentang keselamatan dan anugerah Allah. Setelah pemuda kaya itu pergi dengan sedih karena dia memiliki banyak harta, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya sulit bagi orang-orang yang berharta atau beruang masuk dalam kerajaan Allah." Yesus menyadarkan kita bahwa keselamatan tidak bisa capai melalui usaha dan kekayaan kita sendiri. Keselamatan adalah sebuah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui iman dalam Yesus Kristus. Hanya dengan hati yang rendah hati dan sepenuhnya mengandalkan Allah dalam hidup kita, kita dapat berpartisipasi dalam kerajaan Allah dan mengambil bagian dalam kehidupan bersama dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang,
kita terus berjuang untuk menentukan prioritas hidup dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk menempatkan Yesus sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita dan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Segala perjuangan hidup kita, segala usaha pekerjaan kita, semuanya kita arahkan sebagai sarana untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pastilah kita menghadapi banyak-banyak tantangan. Tapi yakin dan percayalah bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai kepada tujuan. Maka marilah kita berlangkah maju bersama melalui perjuangan hidup kita masing-masing untuk membangun kehidupan yang semakin baik, melalui usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang kita gulati. Kita semakin menjadikan segala pergulatan hidup kita itu sebagai sarana untuk mencapai kerajaan Allah. Semoga pada akhirnya kita dapat bersatu dengan Tuhan untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.